warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma, amin. Baik Bapak Ibu ya, kita hari ini pekan pertama, jadi kisah ya. Hari ini saya akan bawakan kisah Nabi Nuh. Belum ya Nabi Nuh ya? Ya kan habis Adam Nabi Nuh ya. Jadi saya akan sampaikan. Sebelumnya tolong dibaca dulu Ustadz Adri surat Al-A'raf ayat 100 halaman 158 ayat 59. Ya. 158 ayat 59 sampai 64 deh. Al-A'raf ayat 59. Ya. Laqad arsalna Nuhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah. Faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum 'adzab
Bapak Ibu ya, kemarin kita habis jalan-jalan masih capek ya. Makasih buat Pak Anto nih hidangannya. Jadi hari ini saya akan mengisahkan Nabi Nuh tentang keistimewaannya dan metode dakwahnya. Ya, nanti untuk kisah yang selanjutnya ke berikutnya ya, bagian kedua. Hari ini saya akan mengisahkan tentang keistimewaan dari Nabi Nuh ya. Jadi Allah mengisahkan tentang Nabi Nuh ya, bercerita kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ini untuk mengokohkan, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad Rasulullah ya. Ketika Rasulullah sedang dalam keadaan ya, diuji oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy ya, maka Allah turunkan kisah Nabi Nuh bahwa Nabi Muhammad ini tidak sendiri. Susah. Nabi-nabi yang lain juga mengalami sama ujian dari kaumnya ya. Dan Nabi Nuh juga sebagai nabi yang sabar, 950 tahun berdakwah ya, hanya diikuti oleh beberapa puluh orang ya. Nah, ini juga untuk ibrah atau pelajaran buat Nabi Muhammad ya, bahwa beliau tidak hanya sendiri, nabi-nabi yang lain pun sama mengalami ujian yang berat ya. Jadi untuk membesarkan atau mengokohkan hati dari Nabi Muhammad ya. Nabi Nuh ini adalah sebagai sosok yang sabar, luar biasa sabarnya, bahkan menjadi teladan bagi Nabi Muhammad ya. Ya, tapi kisah ini ya, orang-orang liberal menganggapnya bahwa kisah ini kisah fiktif. Padahal apa yang Allah ceritakan di Al-Quran adalah kisah nyata dan ini benar-benar terjadi ya. Tapi orang-orang liberal mengatakan bahwa kisah ini adalah fiktif, bahkan dianggap sebagai kisah untuk mengingatkan saja, seperti kisah sang kancil ya, yang bisa dibuat-buat untuk memotivasi. Padahal kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah nyata yang Allah sampaikan langsung ya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh ini kalau dari Nabi Adam ya, itu urutannya sampai 10 generasi. Jadi dari Nabi Adam terus ke berikutnya itu 10 generasi. Nah, kalau seandainya ya Nabi Adam itu umurnya kan 1000 tahun ya, dipotong 40 tahun buat Nabi Daud ya, jadi 960. Nabi Nuh berdakwahnya aja 950 tahun ya, itu dakwahnya. Artinya kalau masing-masing setiap generasi 1000 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu bisa 10.000 tahun ya. Kalau masing-masing generasi usianya 1000 tahun. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 generasi ya. Nah, itu kalau masing-masing generasi usianya 1000 tahun ya. Ya, Nabi Nuh aja kan dakwahnya aja selama 950 tahun, jadi usianya kurang lebih 1000 tahunan ya. Begitu juga Nabi Adam 1000 tahun ya. Nah, itu jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh ya, kurang lebih 10.000 tahun. Apa keistimewaan dari Nabi Nuh ya? Nah, keistimewaannya yang pertama, Nabi Nuh sebagai Abul Basar As-Sani ya, yaitu nenek moyang yang kedua setelah Nabi Adam ya. Lalu yang kedua keistimewaannya umur beliau panjang ya, lebih kurang 1000 tahunan ya, dakwahnya 950 tahun. Lalu yang ketiga keistimewaan dari Nabi Nuh, beliau sebagai Rasul yang pertama ya, diutus kepada umat manusia. Kalau mau dicatat boleh. Lalu yang keempat,
Nabi Nuh adalah sebagai abdan syakur, sebagai hamba yang bersyukur, mendapat julukan sebagai hamba yang bersyukur, ya. Lalu keistimewaan Nabi Nuh yang kelima adalah sebagai ulul azmi minal rasul, salah satu rasul dari ulul azmi, ya. Itu keistimewaan dari Nabi Nuh, ya, sebagai pertama Abul Basar Asani, yang kedua umur beliau panjang, yang ketiga Rasul yang pertama yang diutus, ya, kepada umat manusia, lalu yang keempat hamba yang bersyukur, ya, mendapat gelar sebagai hamba yang bersyukur, lalu sebagai ulul azmi, ya, salah satu rasul dari ulul azmi. Ya, sekarang kita bahas Abul Basar Asani. Maksudnya ialah semua manusia itu di samping keturunan Nabi Adam juga termasuk turunan Nabi Nuh, ya. Jadi kita nih termasuk keturunan Nabi Nuh di samping keturunan Nabi Adam. Makanya sebagai Abul Basar Asani, nenek moyang kedua Nabi Nuh, ya. Karena pada zaman Nabi Nuh itu nanti, ya, semua orang itu, ya, ditenggelamkan. Hanya ada 80 orang yang ikut dengan Nabi Nuh, ya. Itu jumhur ulama kebanyakan mengatakan 80 orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh, gitu. Dan dari 80 orang yang ikut, ya, itu hanya 3 orang, ya, anaknya Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Itu yang nanti mempunyai keturunan. Sedangkan yang lainnya meninggal dan tidak mempunyai keturunan, ya. Nah, dari 3 anak Nabi Nuh inilah yang nanti akan menjadi penerus manusia, ya. Jadi Nabi Nuh ini sebagai nenek moyang kedua, ya, karena setelah Nabi Nuh, ya, berlayar, itu semua yang di luar kapal itu tenggelam semua. Bayangin aja, itu air sampai menenggelamkan gunung. Kapal posisi di gunung, ya, itu bisa sampai ke atas airnya. Berarti kan yang di bawah pasti tenggelam. Ya, kayak si Kan'an, anaknya naik ke atas pohon tenggelam, istrinya juga tenggelam, ya. Nah, semua tenggelam kecuali yang ikut dengan kapal Nabi Nuh. Dan yang ada di kapal itu, ya, hanya 3 orang yang nanti bisa memberikan keturunan, yaitu Sam, Ham, dan Yafis, ya. Nah, Sam ini dikatakan oleh para ulama inilah yang akan menghasilkan keturunan-keturunan bangsa Arab, ya, atau Abul Arab. Lalu Ham ini yang menghasilkan bangsa Kipti, Sindi, Hindi, Sudan, ya, orang-orang Afrika lah, kulit hitam. Lalu Yafis ini yang menghasilkan orang-orang Cina, Mongol, Turki. Nah, kita orang Indonesia nggak tahu turunan mana, wallahu alam. Ya, ada yang mengatakan termasuk Yafis, kita turunan Yafis. Ya. Jadi dari 3 anak Nabi Nuh inilah akhirnya berkembang ke seluruh dunia, ya. Dari Sam itu masuknya bangsa Arab, Ham, ya, termasuk Kipti, Sindi, Hindi, termasuk Sudan. Terus Yafis, ya, Cina, Mongol, Turki, dan sekitarnya, ya. Ada yang mengatakan kita termasuk bangsa Yafis, ya, turunan Yafis. Jadi semua keturunan Nabi Nuh juga keturunan Nabi Adam. Makanya Nabi Nuh diberi gelar Abul Basar Asani sebagai nenek moyang yang kedua, ya. Kita termasuk keturunan Nabi Nuh juga di samping keturunan Nabi Adam, ya. Lalu keistimewaan yang kedua, ya,
mempunyai umur yang panjang. Jadi saat Nabi Nuh diangkat menjadi nabi, ada yang mengatakan usianya 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun. Nah, setelah diangkat jadi nabi, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Setelah dakwah 950 tahun, lalu beberapa tahun kemudian Nabi Nuh meninggal. Jadi usianya 1000 tahunan lebih. Ada juga yang mengatakan ulama ya, Nabi Nuh diangkat sebagai nabi usia 300 tahun. Lalu dakwahnya selama 950 tahun. Setelah itu beberapa tahun kemudian meninggal. Ada yang mengatakan kurang lebih 1500 tahun. Wallahu alam. Tapi yang pasti Nabi Nuh ya usianya kurang lebih 1000 tahunan ya, karena dakwahnya aja selama 950 tahun. Ya, intinya Nabi Nuh ini usianya sangat panjang ya. Dan selama 950 tahun Nabi Nuh itu umatnya yang ikut cuman 80 orang ya, yang ikut beriman ya, yang mendapatkan hidayah. Bayangin, selama 950 tahun ya, yang mendapat hidayah cuma 80 orang. Coba kalau kita bagi 950 dibagi 80 sama dengan berapa ya? 12 ya. Berarti setiap 12 tahun dapat orang satu yang mendapat hidayah. Dakwahnya Nabi Nuh selama 12 tahun satu orang dapat hidayah. Setiap 12 tahun satu orang dapat hidayah. Nah, selama 950 80 orang yang dapat hidayah. Begitu sabarnya Nabi Nuh ya. Berdakwah ya selama 950 ya, itu cuman 80 orang yang mendapatkan hidayah dan yang ikut dengan Nabi Nuh. Nah, makanya Nabi Nuh ya dijadikan contoh oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang sabar dalam berdakwah ya. Lalu keistimewaannya lagi yang lain, Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama ya. Jadi Rasul itu diangkat ya ketika ada kesirikan. Waktu zaman Nabi Adam ada perbuatan maksiat tapi tidak ada kesirikan ya. Kayak Qabil membunuh Habil itu kan perbuatan maksiat. Nah, tapi nggak ada kesirikan. Nah, ketika ada perbuatan sirik maka diutuslah Rasul. Nah, pada zaman Nabi Nuh itu diutus Nabi Nuh ya karena ada kesirikan. Nah, pertama terjadi kesirikan pada zaman Nabi Nuh. Awalnya apa? Dari adanya orang-orang soleh yang dikultus ya. Jadi ada orang-orang soleh, orang-orang yang baik ya. Itu karena merasa berjasa maka dibuatlah patung orang soleh ini. Ada 5 orang ya, orang soleh ya, dibuat patung. Nah, setelah generasi berikutnya ada yang meninggal, maka orang-orang soleh ini dianggap sebagai orang yang bisa menjadi wasilah atau perantara ya. Sama ketika Nabi Muhammad juga dulu begitu. Lata itu ya, patung ya, berhala Lata itu orang yang soleh itu Lata, suka membagi-bagi roti ya. Nah, karena dia orang yang baik, akhirnya dibuatlah patung sebagai balas budi. Namun akhirnya disalahgunakan menjadi wasilah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah ya, salah itu ya. Jadi Nabi Nuh itu ya mau membebaskan kesirikan karena ada kesirikan orang-orang yang mengkultuskan orang-orang yang soleh ya. Makanya hati-hati nih ya kalau sama pejabat, sama orang-orang yang kita anggap mulia, jangan terlalu mengkultuskan, nanti jadi syirik ya. Ini awalnya juga gitu, dia mengkultuskan akhirnya menjadi syirik ya.
Akhirnya diturunkanlah Nabi Nuh sebagai utusan atau rasul. Jadi Nabi Nuh ini sebagai rasul yang pertama. Bahkan ketika di hari kiamat nanti orang-orang tuh pada datang kepada Nabi Adam ya untuk minta agar diberi pertolongan. Kata Nabi Adam tuh ke Nabi Nuh tuh, beliau sebagai rasul pertama. Lalu semua pada datang ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau kan sebagai rasul pertama, tolonglah kami beri syafaat gitu. Nah, engkau juga sebagai abdan syakur, sebagai hamba yang bersyukur ya. Jadi Nabi Nuh ini nanti di hari kiamat terkenal sebagai rasul yang pertama dan sebagai hamba yang bersyukur ya. Nanti orang-orang pada mendatangi Nabi Nuh dan mengatakan, wahai Nuh, engkau sebagai rasul yang pertama dan sebagai hamba yang bersyukur, tolonglah beri syafaat. Lalu kata Nabi Nuh tuh ke Nabi Ibrahim ya. Begitu juga nanti Ibrahim juga didatangin ke Nabi Musa, disuruh dari Nabi Musa ke Isa, akhirnya ke Nabi Muhammad ya. Nah, Nabi Nuh ini ya ada yang mengatakan dengan Nabi Idris duluan Nabi Idris. Ada juga yang mengatakan duluan Nabi Nuh ya. Tapi yang pasti Nabi Nuh bukan keturunan dari Nabi Idris ya. Kalau seandainya Nabi Idris duluan ya. Tapi kalau menurut hadisnya bahwa Nabi Nuh ini sebagai rasul yang pertama ya, berarti Nabi Nuh duluan dibanding Nabi Idris. Tapi kalaupun Nabi Idris yang duluan ya, Nabi Nuh bukan termasuk turunan dari Nabi Idris ya. Karena kalau turun Nabi Idris berarti habis Adam Idris Nuh, karena bukan berarti bukan Abul Basar Asani ya. Nah, tapi Abul Basar Salasi yang ketiga ya. Nah, ini dia yang kedua, berarti bukan turunan dari Nabi Idris. Ya walau alam apakah duluan Nabi Idris atau Nabi Nuh itu masih ikhtilaf ya. Yang pasti ketika Rasulullah Mi'raj ya itu bertemu dengan Nabi Adam, itu Nabi Adam berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi yang soleh, wahai anakku yang soleh, kata Nabi Adam gitu kepada Rasulullah. Begitu juga ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menyapa Nabi Muhammad dengan sapaan wahai nabiku yang soleh, wahai nabi yang soleh, wahai anakku yang soleh. Artinya apa? Nabi Muhammad ini ya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan turunan dari Nabi Adam, makanya dipanggil wahai anakku yang soleh. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Idris ya, itu Nabi Idris tidak menyapa seperti Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Dia seperti Nabi Musa, Nabi Yusuf ya. Nah, menyapanya biasa, wahai nabi yang soleh, wahai saudaraku yang soleh. Jadi bukan anakku yang soleh tapi saudaraku yang soleh ya. Jadi Nabi Idris ya itu bukan Nuh bukan turunannya Nabi Idris, karena Nabi Muhammad kan turunan Nabi Nuh. Sedangkan Nabi Idris tidak menyapa Nabi Muhammad anak yang soleh tapi saudaraku yang soleh. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Yusuf juga menyapa Nabi Muhammad saudaraku yang soleh, wahai Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Sedangkan Nabi Ibrahim, Nabi Adam menyapa anakku yang soleh, karena memang itu keturunannya Ibrahim dan keturunannya Nabi Adam. Jadi Idris bukan Nuh bukan keturunan Nabi Idris ya, kalau dari Mi'rajnya Nabi Muhammad seperti itu ya. Lalu yang keempat keistimewaannya ya, Allah menamakan Nabi Nuh sebagai abdan syakuro ya.
sebagai hamba yang bersyukur. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 3 ya, dikatakan bahwa Nabi Nuh adalah sebagai hamba yang bersyukur. Kenapa Allah memberi gelar kepada Nabi Nuh sebagai hamba yang bersyukur, padahal dalam prakteknya, contohnya Nabi Nuh ini sebagai hamba yang diuji dengan kesabaran ya. Kalau yang bersyukur kan harusnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya nabi-nabi yang kaya lah mendapat gelar bersyukur. Tapi kenapa justru Nabi Nuh yang mendapat gelar bersyukur? Justru nggak mendapatkan gelar abdan saburo, hamba yang bersabar. Padahal Nabi Nuh ini kan cukup sabar, 950 tahun berdakwah ya, pengikutnya cuma sedikit, bahkan istrinya ya nggak nurut, ingkar, anaknya juga nggak nurut ya, kaumnya juga banyak yang pada membantah ya, Nabi Nuh tetap sabar, tapi nggak mendapatkan gelar abdan saburo, tapi malah abdan sakuro ya, hamba yang bersyukur ya. Kenapa ya Nabi Nuh malah mendapatkan gelar abdan sakuro, bukannya abdan saburo? Padahal kalau dicontohkan kepada Nabi Muhammad, kisahnya ini Nabi Nuh begitu sabarnya diuji selama 950 tahun ya, dengan ujian-ujian yang berat beliau tetap sabar, tapi malah dapat gelar abdan sakuro, hamba yang bersyukur ya. Jadi kata ulama, dalam ujian yang berat Nabi Nuh dia masih bisa bersyukur ya. Jadi dalam menghadapi ujian yang berat, anaknya yang melawan, istrinya yang ingkar, kaumnya yang brengsek ya, itu masih bisa bersyukur. Setiap minum bersyukur, setiap makan bersyukur, pakai baju bersyukur, semua kejadian ya ala kuli sakuro ya. Jadi kayak Nabi Muhammad, alhamdulillah ala kulli hal, selalu bersyukur, memuji Allah dalam segala hal. Apapun yang dilakukan selalu Nabi Muhammad memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Begitu juga Nabi Nuh ya, selalu memuji Allah dalam segala hal. Nah ini kan yang paling berat ya, ketika mendapatkan ujian ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Misal orang tua atau istri atau anak yang kita cintai pergi, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berat. Ini menandakan bahwa kita nih ikhlas, ridho dengan mengucapkan alhamdulillah. Artinya kita udah ikhlas, rela ya atas kepergian orang yang kita cintai ya, dengan mengucapkan syukur ya. Nah ini yang paling berat. Nah Nabi Nuh ya, meskipun diuji dengan ujian yang berat, masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Anaknya yang ngebantah, nggak nurut, istrinya yang ingkar, beliau masih tetap bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ya. Artinya udah ala kulli hal, segala hal dia selalu memuji Allah apapun yang terjadi. Makanya disebut sebagai abdan sakuro, Nabi Nuh sebagai hamba yang bersyukur dalam segala hal ya. Lalu keistimewaan yang kelima ya, yaitu sebagai ulul azmi ya. Jadi ulul azmi ini ada 5 ya Nabi Rasul ulul azmi. Jadi urut-urutannya kan ada Nabi, lalu meningkat Rasul, Rasul meningkat ulul azmi ya. Nanti ulul azmi ada lagi ya, ulul azmi yang lebih tinggi lagi, yaitu kekasih Allah ya, Ibrahim dan Muhammad. Nanti yang paling dimuliakan Rasulullah ya. Dari 124.000 nabi, lalu ada 25 rasul ya. Lalu dari 25 ada 5 ulul azmi, disaring lagi jadi 2, kekasih Allah Ibrahim dan Muhammad. Lalu disaring lagi 1, yaitu nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad. Nah ini Nabi Nuh termasuk
ulul azmi ya, lima nabi, 5 rasul yang diutus ya, salah satunya Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim ulul azmi, yang ketiga siapa? Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Itu ulul azmi. Azm artinya tekad ya, jadi orang yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah orang yang punya tekad yang kuat ya, seperti ini para rasul ulul azmi, beliau mempunyai tekad yang kuat meskipun diuji dengan ujian yang berat ya. Beliau tuh sabarnya bukan sabar pasrah diem aja, tapi beliau bertekad untuk tetap kembali lagi gitu. Kayak Rasulullah ketika dilemparin batu ya di mana tuh Taif ya, beliau nggak pasrah begitu aja ya, beliau bertekad akan kembali lagi dan akan menjadikan Taif ini sebagai kota yang Islami ya, dan akhirnya terwujud ya. Nah itu para ulul azmi seperti itu. Azm artinya tekad, jadi dia mempunyai tekad untuk ya mentauhidkan Allah, dan dari Adam sampai Muhammad itu semuanya adalah mentauhidkan Allah ya. Jadi para ulul azmi ini ya, dia mempunyai tekad yang kuat dalam menyebarkan dakwahnya, nggak bisa melalui jalur sini, melalui jalur yang lainnya. Jadi nggak pernah berputus asa. Kayak Nabi Nuh itu 950 tahun dakwah nggak putus asa. Masuk si kalah sama setan aja nggak putus asa, nggak goda, nggak bisa digoda dirinya, digoda istrinya, dicoba melalui anaknya, dicoba melalui pekerjaannya, dicoba melalui ibadahnya, dia nggak putus asa. Begitu juga ulul azmi, dia nggak putus asa ya, dia dakwah melalui jalur sini, nggak bisa melalui jalur yang lainnya, terus dia berusaha, bertekad pokoknya tujuan gimana biar bisa tercapai. Nah, makanya ulul azmi ini adalah orang yang benar-benar sabar dan punya tekad yang kuat. Sabarnya bukan sabar pasrah diem aja terus nggak ngapa-ngapain ya, tapi sabarnya sabar terus bergerak untuk mensukseskan dakwahnya agar tercapai mentauhidkan Allah ya. Ya itu keistimewaan dari Nabi Nuh, ada 5. Lalu berikutnya metode dakwah dari Nabi Nuh ya. Apa aja metode dakwah dari Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh ini termasuk orang yang sabar dalam berdakwah ya. Dan masalah hidayah kan Allah yang memberi. Masalah mau ikutnya sedikit banyak ya, itu nanti Allah lah yang memberi hidayah. Nanti di akhirat tuh ya, ada nabi yang pengikutnya cuma 1, ada nabi yang ikutnya cuma 2, ada yang nggak ada pengikutnya. Yaitu karena nanti Allah lah yang memberi hidayah ya. Nah Nabi Nuh ini ya termasuk orang yang sabar dalam berdakwah. Nah metodenya apa ya? Yang pertama metode dakwahnya memberi peringatan atau tarhib ya. Jadi Nabi Nuh yang pertama metode dakwahnya memberi peringatan atau tarhib. Yang kedua Nabi Nuh metode dakwahnya memberi motivasi atau targhib ya. Yang ketiga ya, dakwahnya Nabi Nuh siang dan malam ya. Jadi siang juga malam juga berdakwah. Lalu yang keempat, dakwahnya Nabi Nuh terang-terangan. Yang kelima ya, yang mau dicatat boleh, dakwahnya Nabi Nuh diam-diam ya. Yang keenam ya, metode dakwahnya Nabi Nuh fokus pada dakwah tauhid ya. Nah yang pertama ya, bahwa Nabi Nuh dakwah dengan memberi peringatan atau tarhib ya. Ini
hampir semua ya nabi selalu memberi peringatan kepada kaumnya ya. Apabila engkau tidak mengikuti atau menjalankan perintah Allah, maka nanti akan ada azab atau diancam masuk neraka. Ya, itu hampir semua rasul ya itu memberi peringatan kepada para kaumnya, umatnya ya. Dan ini juga cukup efektif ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan juga gitu. Kalau ada vonis ya atau sanksi, itu akan menjadi motivasi gitu buat karyawan biasanya ya. Nih kalau kamu misalnya terlambat akan dipotong gajinya gitu. Nah itu kan satu ancaman atau peringatan, maka dia nggak jadi telat ya khawatir dipotong, atau kalau nggak hadir hilang bonus kehadiran misalnya ya. Itu suatu peringatan efektif juga ya, agar dia nggak melakukannya gitu. Nah begitu juga ini Nabi Nuh ya memberikan peringatan kepada kaumnya ya, kalau kamu tidak melakukan nanti akan begini ya, nanti ada azab seperti itu. Dan bukan hanya peringatan, Nabi Nuh juga memberi motivasi ya. Bagaimana kalau melakukan, maka ganjarannya pahala dan masuk surga ya. Kalau misalkan rajin bersilaturahmi akan banyak rezeki, panjang umur. Nah itu kan motivasi dunia. Motivasi akhirat juga dilakukan oleh Nabi Nuh ya. Di samping motivasi dunia, motivasi akhirat ya. Nah ini juga sampai sekarang cukup efektif ya, kalau perusahaan-perusahaan yang menerapkan reward dan vonis ya. Siapa yang mencapai target akan mendapatkan bonus ya, kenaikan gaji sekian persen. Nah itu kan motivasi ya. Jadi jangan hanya diperingatin atau ditakut-takutin, tapi juga kasih motivasi mendapatkan reward atau hadiah, sehingga menjadi semangat dalam bekerja. Begitu juga ya kaumnya Nabi Nuh, di samping dia diingatkan ya bahwa kalau enggak mentauhidkan Allah, menjalankan perintah akan diajab oleh Allah, tapi kalau menjalankan rewardnya apa? Mendapatkan ganjaran pahala dan masuk surga imbalannya ya. Itu untuk akhirat. Motivasi dunia juga diberikan kebaikan-kebaikannya ya. Nah jadi yang dilakukan oleh Nabi Nuh ya, memberi dakwah peringatan dan memberi motivasi, sehingga orang bisa ada rasa harapan dan kekhawatiran masuk neraka dan harapan masuk surga ya. Nah ini kita juga seperti itu ya, harusnya ada kekhawatiran masuk neraka kalau seandainya kita enggak menjalankan perintahnya, dan mengharapkan dengan kita selalu ikut ngaji, ikut melaksanakan perintahnya, harapannya bisa masuk surga. Lalu yang ketiga ya, dakwahnya siang dan malam. Jadi Nabi Nuh ini melihat kondisi ketika orang-orang pada bekerja ya, maka malam hari dia datengin tuh untuk didakwahin. Bayangin, siang malam dia nggak berhenti. Bukan hanya malam aja, siang pun bagi yang bisa didakwahkan didakwahin sama Nabi Nuh. Jadi dia malam datengin orang-orang yang bisa didakwahin. Nah begitu siang orang-orang yang bisa didakwahin didatengin juga untuk didakwahin. Jadi nggak pernah berhenti berdakwah ya, pagi, siang, sore, malam, dan itu selama 950 tahun. Bayangin, Nabi Nuh berdakwah siang malam selama 950 tahun. Ya, gimana nggak sabar, tapi masih dapat gelarnya As-Sakuro, bukan As-Saburo. Luar biasa ya. Nah jadi dia lihat kondisi, bagaimana kondisinya yang memungkinkan bisa untuk didakwahkan ya.
Kalau di sini saya mungkin bisanya hanya subuh doang, ya udah subuh aja. Kalau Nabi Nuh mah segala kondisi dia, mau habis maghrib, mau habis isya, pokoknya yang memungkinkan gitu. Atau bada juhur atau bada duha. Oh ya. Kalau kata Ustadz tuh udah penuh tuh panggilan itu. Siang malam dakwahnya. Itu Ustadz yang laku banget itu kalau siang malam ya. Lalu yang berikutnya ya dakwah Nabi Nuh secara terang-terangan ya. Nah jadi Nabi Nuh ini dakwahnya mendatangi orang-orang yang lagi berkumpul, disamperin lalu didakwahin ya. Di tengah-tengah kota, di pasar, didatengin, didakwahin sama Nabi Nuh secara terang-terangan ya. Nah, ada orang lagi ngobrol, didatengin, didakwahin. Ada yang ngumpul mau di pasar, mau di kota ya. Jadi Nabi Nuh ini dakwahnya secara terbuka ya. Juga Nabi Nuh dakwah secara diam-diam ya. Diam-diam ya, dia datengin ke rumah satu-satu, karena ada juga kan orang yang malu kalau didakwahin di depan umum ya. Kayak ceritanya siapa itu ya, teman saya tuh malu dulu pertama kalau ngaji di masjid. Nah, akhirnya ngaji di rumah, sekarang kalau nggak ke masjid nggak enak itu. Ada tuh di sini tuh. Dan alhamdulillah sekarang rajin beliau. Nah dulu Nabi Nuh juga gitu, ada orang yang malu kalau dia didakwahin di depan umum. Nah Nabi Nuh diam-diam dia datengin ke rumahnya tuh, didakwahin. Jadi dakwahnya secara terang-terangan maupun secara diam-diam Nabi Nuh ya. Bukan diam-diam nggak dakwah, tapi diam-diam dia mendakwahkan ya. Lalu Nabi Nuh juga mendakwahkan ya, fokusnya kepada tauhid ya. Jadi semua nabi dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad ya, sampai Nabi Muhammad itu dakwahnya adalah untuk mentauhidkan Allah ya, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Bahkan ulama mengatakan bahwa Nabi Nuh ini dakwahnya hanya mentauhidkan saja, tidak mengajak untuk syariah ya, hanya mentauhidkan. Ada yang seperti itu mengatakan. Tapi yang pasti fokusnya pada tauhid ya, mengajak kaumnya untuk tauhid kepada Allah. Ya, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Nah, itu dakwahnya Nabi Nuh ya, mengajak untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi tauhid ya. Jadi Nabi Nuh ini ada ulama mengatakan tidak bicara syariat tapi bicaranya tauhid ya, karena tersebar kesirikan di zaman itu ya. Itulah metode dakwah dari Nabi Nuh ya. Waktunya masih panjang ya? Hah? 11 menit. Ya udah, kalau ada yang mau nanya boleh deh. Saya mau cerita Nabi Nuh nanti bagian kedua aja. Ya, kisahnya gimana menghadapi kaumnya, di mana diperintahkan untuk membuat kapal. Lalu nanti gimana orang-orang yang membantah ya. Ayo tuh, boleh yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kapal Nabi itu Pak, Walah. menurut penelitian teknologi modern dan kapalnya sudah ditemukan, itu kayunya kayu jati yang berasal dari Jawa. Apakah sebelum saya tanya bila kira-kira benar nggak
kalau memang benar, gimana ngangkutnya dari asal belum buat itu kan mungkin di Arab sana Pak, ngambil dari Jawa. Ada cerita lagi bahwa Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah untuk minta tolong turunnya Nabi Adam yang fisiknya raksasa, namanya saya lupa ini. Apakah itu juga betul? Terima kasih Pak, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya jadi wallahu alam ya. Tapi yang pasti Nabi Nuh membuat kapal Allah langsung yang memerintahkan. Kalau bahannya dari kayu jati, apa kayu yang lain ya itu wallahu alam. Tapi yang pasti kita nggak perlu untuk sampai sedetil itu ya. Karena Allah juga nggak menyampaikannya, bahkan itu dianggap nggak penting untuk mengetahui sampai sedetil itu gitu ya. Nanti akhirnya jadi cocok logi, dicocok-cocokin gitu. Kayak siapa tuh yang punyanya Ratu Bilqis katanya ada di Borobudur. Nabi Sulaiman dari Sleman dicocok-cocokin nah itu. Ya, tapi yang pasti yang mengajarkan langsung ya itu langsung Allah yang mengajarkan. Zaman dulu loh, zaman Nabi Nuh udah bisa buat kapal kan luar biasa itu. Kalau bukan Allah yang mengajarkan langsung kan berat itu. Ya, silakan Pak Haji Musinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa Nabi Nuh itu salah satu juga termasuk ulul azmi ya. Iya. Maksud pertanyaan saya itu ulul azmi itu kalau berkaitan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kitab tuh. Kalau Nabi Nuh itu enggak dapat kitab atau dapat atau enggak bisa dapat ini ulul azmi itu apa kelebihannya? Iya. Karena yang lain kan kitabnya dulu. Iya. Yang pertama. Yang kedua yaitu di ayat yang 4 ini kan semuanya itu ditenggelamkan ya, kecuali yang di kapal ya. Gitu. Iya, betul. Termasuk isinya itu yang tenggelam. Iya. Nah, setelah isinya tenggelam, padahal kan di kapal itu katanya satu jodoh. Dan Nabi Nuh nikah lagi atau gimana? Atau berarti kan ada jodohnya itu. Kapan nikah lagi? Kayak kapan kita ini? Iya. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang pertama apa? Bapak berkumpulkan dia dulu. Apa? Bertanya apa kemudian Pak Muslim dulu apa saya bertanya mau bertanya gitu. Oh gitu. Ya udah sekalian 3 jadinya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai istilah Rasul ya, Rasul kita kan kenal 25 itu termasuk Adam gitu. Nah, tapi tadi disampaikan bahwa Nuh itu Rasul pertama gitu. Kalau kita urut dari Nabi kan 25 Adam yang pertama ya. Maksudnya gimana? Iya. Jadi agak-agak beda dari apa yang kita pahami selama ini bahwa Rasul 25 itu kan Nabi banyak, yang Rasul 25 pertamanya Adam, tapi karena dosa kan Nuh Rasul pertama. Kira memaknai seperti apa itu. Yang kedua itu dakwah Nabi Nuh kan mendatangi umatnya. Kalau kita baca-baca juga dakwah itu kan memberikan orang pemahaman atau ilmu ya. Kalau ulama-ulama dulu biar ilmu itu mantap katanya harus mendatang guru, bukan guru mendatangi murid gitu ya. Nah ini ada perbedaan apa ya? Kalau didatangi kan berarti kemantapan imannya atau ilmu kan enggak begitu. Karena di buku seperti Imam Syafi'i pelajar kemana-mana mendatangi guru gitu. Nah makanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu keimanannya mantap, ilmu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama Pak Musinin itu Nabi Nuh ada kitabnya gak? Ya, jadi nabi-nabi itu diberi suhuf, ya lembaran kayak Nabi Ibrahim diberi suhuf, ya. Tapi yang kitab yang pasti itu ada 4 ya. Nabi Daud Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Muhammad Al-Quran. Sedangkan yang lain suhuf berupa lembaran-lembaran. Seperti itu ya. Terus nanti mungkin Ustadz Ari bisa nambahin ya. Terus yang berikutnya apa tadi? Oh iya. 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 Jadi Nabi Nuh itu punya anak ya 3 yang bernama Sam, Ham dan Yafis ya. Nah 3 anak inilah yang menjadi penerusnya Nabi Nuh ya, bukan Nabi Nuh kawin lagi terus punya anak lagi, enggak. Jadi anaknya Nabi Nuh ini Sam, Ham dan Yafis. Nah mereka ya menikah dan punya anak keturunan, sedangkan yang lainnya tidak mempunyai anak dan keturunan. Jadi 80 orang itu ya, kecuali Sam, Ham dan Yafis inilah yang nanti sebagai penerus dari Nabi Nuh ya, yang lainnya meninggal tanpa membawa keturunan. Seperti itu. Jadi bukan berarti Nabi Nuh nikah lagi terus menghasilkan. Nabi Nuh udah punya anak ketika berlayar pakai perahu, yaitu Sam, Ham dan Yafis yang mengikuti itu. Itu anaknya. Kan anak Nabi Nuh di samping Kan'an yang membangkang ada lagi 3, yaitu Sam, Ham dan Yafis ya. Nah itulah yang nanti menghasilkan keturunan untuk seterusnya gitu. Iya, duda karena istrinya tenggelam. Benar. Suka ditegasin Pak Bus ini. Udah ya. Terus Pak Adi tadi masalah Rasul dan Nabi ya. Ya, jadi ya Rasul itu seorang utusan ya. Kalau menyampaikannya khusus untuk kesirikan yang ada gitu ya. Kalau Nabi bisa menyampaikan kepada keluarganya yang meskipun itu mungkin nggak ada kesirikan, karena dasarnya Nabi Nuh diutus sebagai Rasul yang pertama awal terjadi kesirikan. Jadi Rasul ini tugasnya untuk memberantas kesirikan ya. Nabi Adam sebagai Nabi ya, tapi waktu itu belum ada kesirikan sehingga beliau belum menjadi Rasul ya. Sebagai Nabi, Rasul itu utusan ya yang tugasnya untuk memberantas kesirikan. Nabi Nuh itu ya sebagai Rasul pertama karena pertama kali juga adanya kesirikan. Seperti itu ya. Nah berikut-berikutnya banyak Rasul-Rasul yang menyampaikan karena banyak kesirikan ya, termasuk yang mungkin gak dikenal ya, nanti ditambahin bisa deh sama Ustaz Ari ya. Nabi dan Rasul ya. Kalau ada bukan Rasul, siapa yang kayak 25-nya? Kalau kurang 1 Ya. Iya. Yang wajib kita kenal 25 ya, sebenarnya banyak itu Nabi dan Rasul. Kayak Nabi aja ada 124.000 ya. Nah, Rasul juga ya, itu ada beberapa, enggak 25 ya Ustaz Ari ya. Nah, ya, jadi yang wajib kita kenal itu ya. Nanti saya cari referensinya deh, saya nggak berani jawab kalau yang nggak saya kuasain ya. Terus tadi yang kedua apa? Oh dakwah ya. Jadi kalau di sini kan murid menyamperin gurunya itu dalam rangka menuntut ilmu ya. Kalau Nabi itu langsung ilmunya dari Allah ya. Jadi kayak Rasul justru mendatangi kaumnya
bukannya kaumnya mendatangi Rasulullah. Nah, ketika udah masuk Islam barulah pada datang tuh kepada Rasulullah, kayak di Madinah. Itu setiap hari ngaji di Madinah tuh Masjid Nabawi. Tapi ketika dia belum masuk Islam, Rasul justru yang mendatangi, ya. Nah, kalau zaman Imam Syafi'i, beliau menuntut ilmu, ya harus didatangin guru, ya.